Sebelum kajian dimulai, izinkan saya selaku moderator membacakan rule kajian pada siang hari ini. Narasumber nanti dipersilahkan untuk menyampaikan opini, tanggapan, kajian awal tentang RUU TPKS paling lama 10 menit. Para peserta diwajibkan mematikan mode speaker selama acara kajian series berlangsung. Lalu yang ketiga, peserta diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat dan tanggapan tentang RUU TPKS dengan memberi tanda raise hand, lalu menunggu dipersilahkan oleh moderator. Moderator mempunyai hak penuh untuk mengatur jalannya kajian. Kurang lebih seperti itu rule-nya Abang Mbak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan untuk narasumber pertama kita yang sudah siap, yaitu Mbak Carolina S. Marta. Selamat siang, Mbak Marta. Selamat siang, Eka. Selamat siang, Abang Mbak. Selamat siang. Mbak Marta ini selaku Wakil Kepala Divisi Penelitian Iluni FHUI. Nah, saat ini Mbak Marta akan menyampaikan tentang urgensi RUU TPKS. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak ya? Iya, siap. Baik, untuk itu dipersilakan kepada Mbak Marta untuk menyampaikan opini atau kajian awalnya. Silakan. Baik, terima kasih Eka. Sebentar saya izin share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya, Kak? Ya, sudah terlihat, Mbak. Silakan. Baik. Oke. Jadi untuk topik kali ini saya akan fokus pada urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mengapa sih kita perlu mempercepat pengesahan dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini? Jadi ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi yang saat ini masih belum dilaporkan oleh korban karena mereka masih mengalami ketakutan karena mereka merasa aparat penegak hukum malah menyalahkan mereka atau meminta atau mengatakan bahwa mereka kurang bukti gitu ya. Jadi saya mencatat beberapa kondisi kekerasan seksual. Yang pertama dalam Catahu Komnas Perempuan di 2021, kekerasan seksual mayoritas terjadi di ranah personal atau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ada sebanyak 79% atau 6.480 kasus, di mana kekerasan seksual ada sekitar 30%, 1.983 kasus. Lalu kemudian pada ranah publik atau komunitas ada 1.731 kasus, di mana 962 kasusnya adalah kasus kekerasan seksual, jadi ada sekitar 55%. Lalu kekerasan terhadap anak perempuan itu ada sebanyak 954 kasus atau 14%. Kemudian ada survei pengalaman hidup perempuan nasional di 2021 yang saya dapat dari berita resmi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu ada 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun yang selama hidupnya mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Dan tidak berbeda jauh data tersebut dengan data dari WHO di 2021, di mana sepertiga perempuan dunia, ada sekitar 736 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual. Lalu kemudian saya melihat data di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di tahun 2019 sampai 2020, ada peningkatan yang signifikan terhadap jumlah anak korban kekerasan seksual dengan kategori kasus pemerkosaan atau pencabulan dari 190 menjadi 419. Sedangkan jumlah anak korban kekerasan seksual online meningkat dari angka 87 menjadi 103. Lalu saya juga melihat survei dari IJRS dan Infid di tahun 2020 terhadap 2.210 responden, di mana ada sekitar 4,5% responden anak. Temuan yang menariknya ada 71,8% pernah mengalami kekerasan seksual baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, maupun orang yang dikenalnya. Dari 64,8% yang mengalami sendiri, ada korban perempuan sebesar 66,7%. Jadi sekitar 5 dari 7 orang responden pernah mengalami kekerasan seksual semasa hidupnya dan ada yang berusia anak. Lalu terkait dengan dispensasi perkawinan anak, di tahun 2019 terjadi peningkatan 3 kali lipat pada tahun 2020 menjadi 64.211 kasus. Lalu juga belakangan banyak kekerasan berbasis gender siber yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan,
dari 241 kasus di tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama juga ada dari laporan Lembaga Layanan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tahun 2019 terdapat 126 kasus yang di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Kemudian saya melihat khusus untuk perempuan dengan disabilitas, di mana disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan persentase 45%, yang mayoritas kasusnya yaitu 42% adalah kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual. Ini data dari Komnas Perempuan terkait kekerasan di ranah personal, kekerasan seksual di ranah personal. Data kasus tertinggi adalah di pencabulan ya. Lalu untuk sorotan yang pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh pacar. Jadi lingkupnya itu adalah lingkup yang dekat dengan korban gitu ya. Di sini pacar, kemudian mantan pacar, saudara, kerabat, ayah tiri, ayah angkat. Jadi bukan orang yang sama sekali tidak dikenal, melainkan adalah orang yang dekat dengan korban pelakunya. Lalu di sini saya tidak akan membahas mengenai konsen ya, tapi saya akan ingin menunjukkan data kekerasan berbasis gender siber memang menyasar perempuan dan pasti melakukan serangan pada seksualitas dan ketubuhan perempuan, di mana kasus ancaman penyebaran video porno adalah yang paling tinggi. Lalu saya melihat juga laporan dari LPSK di tahun 2020, di mana saat ini ada peningkatan dari korban yang mendapat perlindungan dari LPSK, yaitu ada sekitar 533 terlindung. Dan di sini juga data korban perempuannya mengalami kenaikan, ada 405 jumlah terlindung, dan ternyata juga tidak hanya perempuan yang menjadi korban, laki-laki pun menjadi korban dari kekerasan seksual ini. Dan saya juga menyorot program perlindungan untuk kasus kekerasan seksual yang diberikan oleh LPSK. Itu yang paling tertinggi adalah perlindungan terkait pemenuhan hak prosedural yang kemudian diikuti dengan rehabilitasi psikologis. Pemenuhan hak prosedural ini berupa pendampingan maupun pemberian informasi perkembangan perkara terhadap para terlindung di setiap tahapan proses hukum yang berjalan. Lalu terkait rehabilitasi psikologis ini diberikan untuk membantu pemulihan terhadap trauma yang dialami akibat peristiwa kekerasan seksual. Lalu sekarang saya akan lanjutkan dengan catatan terkait tantangan yang dihadapi korban sehingga mereka tidak mau atau segan melaporkan kasusnya, yaitu di mana ada dari data IJRS dan INFI di 2020 itu ada 57,3% korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kasusnya. Alasannya karena takut sekitar 33,5%, lalu mereka tidak tahu harus melapor kemana, itu ada sekitar 23,5%. Jadi total ada 57 kasus persen yang tanpa penyelesaian yang baik. Dan kemudian ada data dari YLBHI di 2021, ada 51 korban tidak mau memproses hukum karena mereka tidak berani, takut menghadapi APH dan mereka aparat penegak hukum, dan mereka takut disalahkan juga gitu karena dianggap mereka justru sebelumnya ada konsen gitu dalam ketika melakukan aktivitas seksual. Mereka malu, takut distigma dan akhirnya mundur. Jadi hanya sekitar 15,15% yang lanjut ke persidangan dan ada putusannya. Kemudian korban juga mengalami bahwa laporannya tidak diterima karena dianggap tidak cukup bukti. Dan jika perbuatannya berulang itu biasanya ditolak karena alasannya tadi ya yang kesannya tuh sudah ada konsen gitu sebelumnya. Padahal konsen itu kalau misalnya di tengah-tengah korban merasa dia ada yang tidak setuju, dia bisa menolak juga gitu. Lalu ada juga visum yang justru pembiayaan visum justru dibebankan kepada korban. Korban kekerasan berbasis gender siber, mereka perlu menghadirkan bukti sendiri dan bahkan harus membuat konten asusila berdasarkan laporan YLBHI di 2021. Lalu catatan penting lain yaitu terkait pengadaan hak prosedural, yaitu ruang pemeriksaan khusus untuk korban yang saat ini masih belum mumpuni dan belum semua unit perlindungan perempuan dan anak di kepolisian itu memiliki ruang pemeriksaan khusus berdasarkan data Bareskrim 2019. Dan pemeriksaannya juga dilakukan tidak secara tertutup. Korban disalahkan, disudutkan, atau bahkan korban dijadikan candaan, dan bila korban didampingi oleh penasihat hukum atau pendamping lainnya, barulah aparat penegak hukum itu lebih menghormati dan lebih mau mendengarkan kasus yang dialami oleh korban. Dan juga di sisi lain ada gap pengetahuan dan pemahaman penanganan kasus kekerasan seksual. Jadi memang perlu ada peningkatan pengetahuan khususnya di tingkat Polres dan Polsek. Lalu mayoritas penyidik di satuan unit
perlindungan perempuan dan anak masih belum memiliki perspektif gender, bahkan juga terjadi untuk korban anak. Mereka ditanya mengenai konsen. Hal ini tidak relevan ditanyakan ke korban anak karena mereka belum memahami apa itu konsen dan pasti ada relasi kuasa dalam setiap kasus yang melibatkan anak. Lalu selanjutnya korban dimintakan damai bahkan menikah dengan pelaku, ini terkait yang dispensasi perkawinan anak, dan bahkan dinikahkan oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi dari data IJRS dan Infid ada 26,2% korban kekerasan seksual yang menikah dengan pelaku karena dianggap itu adalah penyelesaian kasus, padahal justru itu berpotensi untuk pengalaman kasus kekerasan seksualnya gitu ya. Menimbulkan trauma bagi korban tersebut karena dia balik lagi ke pelaku kan. Lalu ada ketersediaan penyidik perempuan yang minim membuat korban sering merasa tidak nyaman untuk menceritakan kasus yang dialaminya. Dan juga ada kondisi di mana penyidik meminta uang kepada korban untuk penangkapan pelaku dan untuk biaya mendatangkan ahli. Juga ada impunitas pelaku, jadi dalam hal pelaku yang memiliki jabatan tertentu gitu ya. Dan jaminan keamanan juga tidak tersedia bagi pendamping. Minimnya perlindungan korban, yaitu berkaitan dengan keselamatan adanya rumah aman. Rumah aman sudah ada, tapi memang masih terbatas dan sulit diakses. Juga masa tinggalnya hanya 21 hari. Perlindungan oleh negara berbasis adanya laporan ke kepolisian, tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada sekitar 51 korban tidak mau memproses hukumnya. Pelaporan tidak dilakukan karena korban merasa diintimidasi. Lalu terkait dengan hak korban, restitusi atau kompensasi juga tidak diberitahukan oleh aparat penegak hukum bahwa mereka sebenarnya berhak, bahwa korban berhak terhadap hak tersebut. Bahkan restitusi untuk anak itu lebih sulit lagi untuk diakses. Itu berdasarkan data dari IJRS 2021 yang akan dipublikasikan dan mungkin nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh Maidina. Mbak Marta, ya, siap. 1 menit lagi. Terima kasih, Mbak. Siap. Lalu ada juga ketentuan hukum yang ada masih memberikan bayang-bayang kriminalisasi korban. Ada pengaturan di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Juga catatan mengenai aturan mengenai kekerasan seksual dalam KUHP itu terbatas pada bentuk pemerkosaan dan pencabulan. Dan peraturan yang ada, undang-undang di luar Undang-Undang KUHP masih terbatas dalam mengatur bentuk kekerasan seksual. Dan hanya bisa digunakan untuk yang terjadi dalam ranah rumah tangga atau korban tindak pidana perdagangan orang. Terkait korban dengan disabilitas, mereka perlu berkomunikasi untuk menggali keterangan saksi korban. Dan mereka seharusnya berhak untuk ada penerjemah, tapi realitanya tidak semua jenjang kepolisian dapat menyediakan penerjemah. Proses penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami korban dengan disabilitas jadi tidak bisa berlanjut. Hambatan lainnya adanya tidak ada pendamping, tidak ada saksi lain yang melihat, ada ancaman dari pihak luar, dan ketidakpercayaan aparat penegak hukum terhadap keterangan yang diberikan. Saya akan membahas selanjutnya mengenai bahwa sebenarnya Indonesia ini berkomitmen juga untuk reformasi penanganan kekerasan seksual, di mana sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi konvensi penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan sejak 24 Juli 1984, di mana kita sudah mengambil beberapa langkah yang tepat, tapi perlu terus berupaya untuk melakukan perubahan dan menghapus undang-undang, peraturan kebijakan, dan praktek yang mendiskriminasi perempuan. Dan kemudian juga ada komitmen SDGs di tujuan 5, yaitu kesetaraan gender, dan tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Kemudian juga Indonesia berkomitmen dalam RPJMN di 2020-2024, terutama di program 6, yaitu kualitas perempuan, anak, dan pemuda, akan menurunkan prevalensi kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan. Lebih detailnya, arah kebijakan dan strategi yang dikomitmenkan adalah terkait penguatan kebijakan dan regulasi, mengenai pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi, kemudian peningkatan pengetahuan pemahaman individu, baik perempuan, laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kemudian penguatan kelembagaan perlindungan, pengembangan sistem data terpadu KTP, dan juga penguatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga bantuan hukum. Dan yang terakhir akan ada pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan kekerasan tindak pidana perempuan. Dari survei IJRS dan Infid 2020 terhadap 2.210 responden di 34 provinsi, temuan menariknya adalah 70,5% responden menyatakan setuju RUU penghapusan kekerasan seksual diberlakukan.
Lalu survei baru-baru ini dari Saiful Munjani Research Consulting terhadap 1.249 responden pada sekitar periode 5-7 Januari 2022, ada 39% responden mengetahui penyusunan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Dari yang mengetahui tersebut, mayoritas 65% setuju untuk segera disahkan. Namun di sini juga ada isu bahwa perlu sosialisasi lebih lanjut karena baru 39% responden yang mengetahui penyusunan RUU TPKS. Nah, terakhir saya ingin membahas bahwa kita memang dari ILUNI FHUI hadir bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa kegiatan yang akan kita lakukan bersama, kita akan mendorong pengesahan segera RUU TPKS menjadi undang-undang dan akan mengadakan penelitian mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan melakukan sosialisasi terkait RUU tindak pidana kekerasan seksual, dan yang terakhir kita akan memberikan masukan dan rekomendasi konkret terhadap draft RUU tindak pidana kekerasan seksual kepada DPR dan kementerian lembaga terkait. Terima kasih Abang dan Mbak sekalian, demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Marta, sangat bermanfaat dan komprehensif sekali penjelasan terkait urgensi dari RUU TPKS. Nanti kita akan kaji dan kita akan diskusi lebih lanjut. Izin ya Mbak, diskusi tanya kedua. Selanjutnya sudah ada narasumber kita yang kedua. Nah, ini kali ini akan lebih membahas bagaimana sih korban saat mengalami kekerasan seksual sampai undang-undang yang sudah ada nih tidak ada manfaatnya, dianggap tidak ada manfaatnya. Lalu bagaimana RUU TPKS ini dapat melindungi korban? Untuk itu akan disampaikan materi presentasi dari narasumber kita yang kedua, Abang Evandri Pantau. Selamat siang, Bang. Selamat siang, terima kasih Mbak Eka. Saya yang share screen ya Bang, izin. Ya, siap, minta tolong. Ya, share screen, sudah terlihat Abang Mbak? Ya, sudah. Ya, silahkan Bang Fandri. Oke, baik. Baik, selamat siang Abang Mbak sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing sedikit terkait apa yang sudah ada saat ini dari rancangan Undang-Undang TPKS. Ya, boleh selanjutnya. Ya, jadi kenapa sih akhirnya kita perlu membuat sebuah peraturan perundang-undangan khusus terkait TPKS? Padahal sebenarnya pada hakikatnya sudah banyak peraturan perundang-undangan kita yang fokus terhadap isu-isu kekerasan, seperti di dalam RKUHP sudah dibahas juga, kemudian di dalam KUHP itu sendiri, di Undang-Undang TPPO, kemudian di dalam Undang-Undang KDRT dan lain sebagainya. Boleh selanjutnya, next. Nah, bahwa pada hakikatnya perlindungan itu perlu untuk dibangun. Jadi banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemidanaan tidak mengatur terkait dengan bagaimana perlindungan yang akan diberikan terhadap korban. Jadi fokusnya adalah masih kepada mindset terhadap pelaku. Nah, sedangkan dalam perkara-perkara terkait dengan kekerasan seksual, fokus utama itu harusnya terhadap korban. Jadi korbanlah yang paling penting. Dan yang berikut yang cukup mencenangkan juga yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Marta, banyak sekali korban kekerasan itu tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Nah, itu juga yang perlu kita highlight bahwa banyak perkara-perkara anak-anak laki-laki yang akhirnya mengalami kekerasan seksual dan sulit untuk diproses karena berbagai macam permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Marta. Boleh selanjutnya, Mbak? Nah, lalu apa saja sih sebenarnya gap yang ada saat ini? Nah, gap yang terjadi saat ini yang pertama adalah pada saat proses pembuktian, akhirnya para aparat penegak hukum punya kecenderungan untuk mereviktimisasi dalam setiap tahapan. Bagaimana itu terbentuk? Yaitu adalah pada tahapan pertama, penyidikan, korban akan ditanya, gimana sih prosesnya? Dia akan dipaksa untuk mengingat kembali trauma-trauma yang terjadi. Kemudian ketika masuk ke proses penuntutan, jaksa hadir, dia akan tanya, coba jelaskan dong, itu gimana kasusnya? Padahal sudah ada dalam berkas perkara. Dan akhirnya nanti dalam proses pembuktian, hakim akan menanyakan kembali. Dan proses itu terjadi, sering sekali terjadi dengan banyaknya tekanan, pressure dalam upaya untuk membantu penyidik maupun penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara TPKS. Nah, kemudian berikutnya adalah mekanisme pembuktian yang sulit. Ini menjadi permasalahan yang sangat krusial.
di mana masih sulit untuk mendapatkan visum et repertum, kemudian mekanisme pembuktian apabila hanya korban dan pelaku yang hadir itu sulit karena ya kembali lagi keterbatasan dalam hukum acara kita. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan konsep concern yang masih belum tergambarkan. Nah, ini juga berusaha dijawab di dalam rancangan undang-undang TPKS terkait dengan penempatan relasi kuasa. Karena balik lagi masih sangat banyak peraturan perundang-undangan kita yang tidak melihat kekerasan seksual dari bentuk hubungan yang terbangun dan akhirnya menjadi suatu kondisi yang masuk ke dalam kualifikasi kekerasan seksual. Kekerasan seksual harus dilakukan dengan ancaman kekerasan, harus melalui tipe muslihat. Kalau terkait dengan relasi kuasa itu bagaimana? Bagi kasus yang sudah cukup booming kemarin di Bandung, itu cukup memperlihatkan bahwa bagaimana relasi kuasa bisa membuat terjadinya kekerasan seksual terjadi lebih terhadap 21 anak perempuan. Oke, selanjutnya terakhir adalah stereotip terhadap korban. Ini juga yang paling penting. Banyak perkara-perkara yang menekankan terhadap stereotip, padahal dalam penanganan perkara TPKS ini kita perlu sekali untuk melihat dan berada di dalam kaki korban. Nah, ini juga yang terjadi dan banyak terjadi di dalam proses penegakan hukum. Boleh selanjutnya, Mbak? Baik, Kak? Sebentar, saya punya kendala. Saya stop. Oke, siap. Mohon maaf ya, Bang. Nggak apa-apa. Saya lanjutkan saja dari secara lisan. Nah, lalu bagaimana nih bentuk perlindungan yang ditawarkan dari RUU TPKS? Apa sih bentuk perlindungan yang ditawarkan? Nah, yang pertama adalah perlindungan terhadap kondisi psikis. Boleh selanjutnya, next. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada perlindungan terhadap fisik, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap masa depan. Nah, bagaimana ini berusaha dibangun dari RUU TPKS dalam perlindungan terhadap psikis? RUU ini berusaha untuk membangun keadaan yang dimana korban itu mendapatkan pengembalian dan pemulihan kondisi terhadap kondisi psikisnya. Karena kembali lagi, hal yang paling besar dan paling sulit dialami oleh korban-korban terkait kekerasan seksual adalah kondisi psikis. Nah, kemudian selanjutnya adalah perlindungan terhadap fisik. Nah, perlindungan terhadap fisik ini adalah upaya dari undang-undang RUU ini untuk mencegah terjadinya proses kekerasan kembali terhadap korban. Ada beberapa mekanisme-mekanisme yang ditawarkan oleh RUU ini untuk mencegah korban akhirnya mengalami kekerasan kembali. Nah, yang terakhir, RUU ini juga mencoba untuk berusaha untuk mengembalikan kondisi dari masyarakat dan juga kondisi dari korban untuk bisa kembali ke masyarakat dan masyarakat dapat menerima korban apa adanya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, boleh next, Mbak. Mbak Eka. Mbak Eka. Oh ya, oke. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah bagaimana terkait pencegahan. Nah, ini juga hal yang penting nih. Di mana pencegahan itu berusaha untuk dibawa di dalam RUU ini untuk bisa memberikan pencegahan-pencegahan terhadap posibilitas kekerasan seksual di masa depan melalui satu, pendidikan kesehatan reproduksi yang lebih baik, kemudian peningkatan kapasitas dari aparat penegak hukum terkait dengan gender, kemudian juga mekanisme-mekanisme yang berperspektif terhadap korban. Serta yang paling penting yang saya pengen highlight di sini adalah upaya untuk mencegah kasus seperti Baik Nuril terjadi, yaitu adalah upaya untuk memberikan korban perlindungan terhadap upaya gugatan ataupun lapor balik. Selanjutnya, Mbak Eka, izin. Ya, lanjut lagi, next. Ya, nah lalu bagaimana nih bentuk perlindungan yang ada di dalam mekanisme hukum acara? Nah, ini saya ingin sedikit meng-highlight apa saja yang ada di dalam RUU TPKS. Yang pertama adalah mekanisme perekaman dan pemeriksaan secara jarak jauh. Di dalam RUU TPKS
berusaha untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, berusaha untuk menjamin bahwa keterangan yang telah diberikan oleh korban hanya diberikan satu kali. Nah, hal ini dicoba untuk diberikan, dan kita juga mencoba dalam RUU ini mencoba untuk menerobos batasan yang ada di dalam KUHP untuk dapat mencegah adanya reviktimisasi melalui perekaman oleh korban ketika dia ada di dalam proses penyidikan, dan bila dirasa perlu nanti dapat dilakukan proses pemeriksaan secara jarak jauh seperti itu. Dan ini juga banyak sekali di TPPO, di mana sangat sulit karena saksi-saksinya banyak yang berada di luar negeri. Jadi itu adalah salah satu hal yang juga coba untuk dijawab melalui RUU TPKS. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pembuktian yang menjaga martabat dari korban dan mencegah reviktimisasi. Jadi kita coba berikan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat bagaimana seorang penegak hukum dalam menghadapi perkara kekerasan seksual. Dan juga adanya batasan-batasan untuk tidak melihat cara hidup, gaya hidup, lalu juga bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia berpakaian dalam mempengaruhi kesaksian seseorang korban. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah visum et repertum sebagai kewajiban. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan di mana dalam proses penanganan perkara kekerasan seksual, kesulitan untuk mendapatkan visum akhirnya berlanjut kepada sulitnya melakukan proses pembuktian. Nah, di dalam RUU ini dicoba untuk bisa diberikan mekanisme agar pemerintah daerah dapat mensupport proses penegakan hukum melalui pemberian visum cuma-cuma yang sudah terjadi di DKI Jakarta saat ini. Nah, ini diharapkan bisa terjadi juga di banyak provinsi-provinsi lain selain DKI Jakarta. Keempat adalah terkait dengan pertemuan pendahuluan, yang dimana ini adalah pertemuan yang diharapkan dapat menjadi tempat untuk penegak hukum menanyakan apa kebutuhan korban. Itu satu. Kemudian, apakah korban dapat bersaksi ke dalam persidangan? Apakah korban perlu didampingi oleh pendamping? Apakah korban perlu mendapatkan konseling oleh psikolog? Apakah korban ingin mengajukan restitusi? Nah, hal-hal semacam itulah yang akan ditanyakan di dalam pertemuan pendahuluan yang coba ditawarkan di RUU TPKS. Nah, berikutnya adalah terkait dengan perluasan terkait mekanisme pembuktian. RUU ini berusaha untuk mendobrak keberadaan satu saksi, bukanlah saksi, dan mengingat banyaknya kasus TPKS yang marak terjadi di ruang tertutup hanya korban dan pelaku, maka penggunaan scientific evidence berusaha untuk dibawa untuk menjadi penguat terhadap keterangan korban saja. Nah, makanya visum et repertum merupakan suatu hal yang wajib diberikan. Dan yang terakhir adalah mekanisme restoratif justice, karena balik lagi ya, sepertinya Bang Fandri ada kendala sinyal. Bang Fandri, apa sudah bergabung? Bang Fandri. Ya, baik Abang Mbak sekalian, Bang Fandri ini memang sedang berada di tengah laut nih, di Lampung Timur. Bang Fandri, apakah sudah bergabung, Bang Fandri? Baik, sepertinya masih punya kendala teknis. Baik Abang Mbak sekalian. Bang Fandri, apa sudah bergabung? Baik, dikarenakan terdapat kendala teknis atas narasumber kedua kita, ini sepertinya kajian rasa webinar ya Bang ya. Ini luar biasa, narasumbernya mempersiapkannya luar biasa, komprehensif datanya. Ya, baik, sebelum dilanjutkan oleh Bang Fandri sudah bergabung ya? Baik. Udah masuk lagi Mbak barusan. Iya, maaf sekali Bapak Ibu sekalian, Abang-Mbak, karena sedang di pinggir laut, jadi cepat overheating handphonenya. Jadi boleh dilanjutkan, izin? Boleh dilanjutkan sebentar, Abang. Ya. Siap.
Ya, silakan Bang. Nah, oke. Nah, dan yang paling penting adalah terkait dengan kewajiban diberikannya pendamping. Nah, ini juga hal yang ingin ditekankan di dalam RUU TPKS ini agar bisa memberikan perlindungan dan juga usaha untuk menjamin bahwa korban itu terlindungi dan dapat terrehabilitasi dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya boleh? Ya, selanjutnya, next. Iya, selanjutnya, next lagi. Ya, nah kemudian bagaimana untuk menjamin, ya siap, untuk menjamin adanya masa depan. Nah, itu juga yang berusaha untuk dibawa di dalam RUU TPKS ini, di mana ada 3 item untuk korban dan 1 lagi perlindungan terhadap keluarga korban. Yang pertama adalah rehabilitasi. Nah, di dalam RUU TPKS ini ada 2 fokus utama rehabilitasi yang ingin diberikan terhadap korban, yaitu ada rehabilitasi medis apabila adanya kondisi-kondisi medis yang perlu disembuhkan terhadap korban, dan juga rehabilitasi psikologis. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hak yang ingin diberikan melalui RUU TPKS terhadap korban. Nah, selanjutnya adalah mekanisme restitusi. Nah, restitusi sendiri memiliki beberapa permasalahan di undang-undang yang existing saat ini. Nah, ini kita dicoba di dalam RUU TPKS untuk dapat memberikan restitusi yang lebih mudah dan merupakan suatu proses yang dapat dikatakan wajib untuk diberikan kepada korban dengan beberapa mekanisme seperti sita aset terhadap proses pelaksanaan restitusi apabila pelaku tidak dapat atau tidak mempunyai uang untuk membayarkan restitusi. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan reintegrasi terhadap korban agar dapat kembali ke masyarakat. Nah, ini adalah beberapa mekanisme bersama dengan kalau tidak salah dari teman-teman dari KPPA dan juga teman-teman Kemensos untuk bisa melakukan reintegrasi sosial terhadap korban. Salah satunya adalah backpassers yang ada di luar negeri dengan memindahkan korban tersebut ke kota baru, mengganti nama, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa mekanisme reintegrasi yang dapat diberikan kepada korban dan berusaha untuk dimasukkan di dalam RUU TPKS. Dan yang terakhir adalah perlindungan keluarga korban. Ini menjadi sangat penting karena banyak sekali kasus-kasus kasus-kasus kekerasan seksual ini juga berdampak terhadap keluarga korban. Seperti adanya pengancaman, kemudian juga adanya kondisi beban batin yang akhirnya mengganggu psikologis yang bisa dikembalikan, direhabilitasi bersama juga dengan korban. Seperti itu. Dan itu berusaha untuk ditaruh di dalam RUU TPKS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat melakukan perubahan bersama demi terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya terhadap korban RUU TPKS. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Fandri Pantau, luar biasa sekali walaupun di pinggir laut ya Bang ya, tapi bisa memberikan penjelasan yang sangat komprehensif untuk kita semua tentang perlindungan korban yang diatur dalam RUU TPKS. Sebelum kita ke narasumber ketiga Bang Mbak, izinkan kita dokumentasi dulu kegiatan kita siang hari ini. Boleh kita foto bersama dulu, dimohon kepada Abang Mbak untuk menyalakan kameranya. Iya, masih bergabung Ketua Umum Iluni, Bang Rapin, jadi kita foto bersama dulu di kajian series pertama ini. Wah, walaupun hari Sabtu, tapi seger-seger nih Bang Rapin nih. Luar biasa nih, Bang Rian seger, Bang Arya seger, Mbak Gita, silakan Mbak Gita, dinyalakan videonya, kita akan foto bersama. Terima kasih kehadirannya, kurang lebih sudah ada 49 peserta kajian series siang hari ini. Baik. Kalau begitu, kita dokumentasi dulu untuk slide pertama. Siapkan senyum terbaik Abang Mbak. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua.
Slide kedua, saya hitung juga sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Abang Mbak. Dokumentasinya, terima kasih juga kehadirannya atas 48, masih 50. Wah, ini luar biasa, masih naik nih nanti pesertanya nih Abang Mbak. Baiklah, mohon izin untuk mempersingkat. Untuk orang narasumber, silakan Abang. Selamat melanjutkan diskusi karena saya ada janji dengan ada ketemu rekan saya. Jadi mohon maaf tidak bisa melanjutkan dan insya Allah saya yakin diskusi pada hari ini bisa lebih tajam dan detail untuk kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Saya kira itu Mbak Eka, terima kasih narasumber, Mbak Marta, Mbak Dina, sama Mbak. Terima kasih. Salam sehat semua untuk alumni sekalian. Mohon undur diri Abang dan Mbak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang, terima kasih banyak Bang kehadirannya, arahannya, terima kasih. Baik Abang Mbak sekalian, nah ini terakhir tapi bukan berarti paling akhir gitu ya Mbak Medina ya. Mbak Medina nanti kurang lebih akan membahas gap kekosongan dari RUU yang ada dan bagaimana sih RUU ini dapat melindungi korban. Untuk itu dipersilahkan kepada Mbak Medina menyampaikan kajian awal, opini atau tanggapannya. Disilahkan Mbak. Ya, terima kasih banyak Mbak Eka, terima kasih banyak Abang Mbak sekalian sudah dilibatkan dalam diskusi kali ini. Nah, kalau saya nih bagian bicaranya berkaitan dengan what next itu, apa yang harus selanjutnya kita lakukan untuk mengawal pembahasan RUU TPKS dan juga berkontribusi untuk penguatan dari substansi dari RUU TPKS. Nah, ini saya mulai awali paparan saya berkaitan dengan dinamika legislasinya. Sebenarnya prosesnya saat ini sampai di mana? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, ini baru langkah di awal gitu. Jadi ini disetujui sebagai inisiatif DPR untuk dibawa ke pemerintah dan juga nantinya dilakukan pembahasan antara DPR dan pemerintah. Nah, ini baru disetujui oleh DPR. Nah, pada saat ini sebenarnya di tim pemerintah juga sudah ada membuat rancangan gitu ya, rancangan RUU TPKS yang versi pemerintah. Disebutkanlah waktu itu diselesaikan pada Desember 2021. Lalu kemudian juga saat ini komitmen dari pemerintah sudah cukup baik gitu ya, dari Presiden sudah menyampaikan akan ada percepatan pembahasan dan juga sifatnya pemerintah saat ini menunggu draft resmi dari DPR untuk segera dibahas secara resmi antara pemerintah dan DPR. Nah, untuk nantinya pemerintah akan menyusun daftar inventarisasi masalah dari pemerintah dan itu memulai pembahasan di tingkat 1 untuk secara substansial. Nah, informasi dari yang kita temukan bahwa tim pemerintah akan diwakili oleh gugus tugas RUU PKS gitu, RUU TPKS yang mana ini tidak hanya seperti pembahasan yang lalu. Kalau pembahasan yang lalu di tahun 2018, 2019 itu melibatkan hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini di pihak pemerintah yang akan menyusun daftar inventarisasi masalah itu multisektor gitu, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, lalu kemudian juga ada Kementerian Hukum dan HAM dan juga dikoordinatori oleh kantor staf presiden. Nah, ini salah satu langkah baik gitu ya, karena tadi kalau kita lihat kan substansinya sangat luas dan juga mengcover berkaitan dengan pemulihan hak korban yang mana ini harus dengan pembahasan yang komprehensif. Dan ini kita lihat ada cahaya baik gitu ya dari pemerintah untuk menghadirkan pembahasan yang komprehensif karena yang terlibat tidak hanya misalnya dalam perspektif hukum saja. Nah, ini yang perlu kita dorong ke depannya di substansial RUU TPKS yang harusnya masuk dalam komponen pembahasan nantinya antara pemerintah dan DPR. Pertama ada di 3 aspek. Aspek pertama adalah soal pengaturan ketentuan pidana. Yang perlu ditekankan berkaitan dengan ketentuan pidana adalah bahwa dia harus membawa paradigma baru berkaitan dengan kekerasan seksual. Karena kalau kita lihat memang gitu ya, aturan kekerasan seksual ada dikenal misalnya di KUHP berkaitan dengan perkosaan dan pencabulan. Tapi kalau kita lihat lagi yang ada di KUHP saat ini tuh tidak mendefinisikan perbuatan tersebut sebagai kekerasan seksual, tapi dia didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Yang dilindungi bukan integritas tubuh seseorang terkait dengan seksualitasnya, tapi yang dilindungi adalah moral publik. Yang didorong RUU PKS adalah semangat untuk berkomitmen bahwa kekerasan seksual adalah bentuk penyerangan hak atas integritas tubuh, yang mana itu sejalan tadi dengan yang Mbak Marta sampaikan dengan komitmen Indonesia
Shadow, di mana di general comment terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, bahwa ini adalah salah satu bentuk penyerangan terhadap integritas tubuh. Lalu juga berkaitan dengan pengaturan terkait dengan ketentuan pidana adalah bagaimana ketentuan hukum pidananya mencegah duplikasi pengaturan kekerasan seksual. Memang saat ini kita punya banyak sekali gitu ya peraturan perundang-undangan yang punya dimensi berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, bagaimana caranya RUU TPKS mampu mencegah duplikasi tersebut untuk memberikan jaminan bahwa korban bisa mendapatkan hak yang sama, keadilan yang sama, terlepas gitu ya nantinya kasusnya menggunakan undang-undang yang mana, misal menggunakan KUHP, undang-undang TPP, undang-undang perlindungan anak, tapi jaminan haknya harus sama. Lalu kemudian juga pengaturan penguatan hak korban. RUU TPKS tadi yang sudah disampaikan Bang Fandri begitu banyak mengatur berkaitan dengan hak korban, mulai dari proses penyidikan bahkan sampai dengan pemulihan. Nah, kita akan perlu mengawal ke depannya bagaimana pengaturan berkaitan dengan hak korban tersebut bersifat komprehensif dari awal hingga pemulihannya. Lalu juga kemudian adalah kejelasan mengenai pengaturannya. Bagaimana pengaturan hak korban itu sampai ke level pasti dapat dipenuhi kepada korban. Nah, itu juga menyentuh aspek pertama berkaitan dengan normatifnya, regulasinya, lalu kemudian juga penjelasan mengenai fasilitas, layanannya, lalu kemudian juga berkaitan dengan penganggaran dan juga sumber daya manusia yang perlu dijamin, dibahas, dan juga masuk dalam penguatan di RUU TPKS. Lalu kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan aspek hukum acaranya, bahwa kita bisa lihat gitu tadi Mbak Marta sudah sampaikan banyak kesulitan berkaitan dengan hukum acara, maka sebenarnya kita punya mendudukan kembali gitu ya bahwa korban memiliki peran sentral dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Karena kalau kita lihat catatannya bahwa di KUHP saat ini korban hanya berperan sebagai saksi gitu ya, yang mana tugasnya hanya membantu penuntut umum untuk membuktikan kasusnya. Nah, di RUU TPKS itu didorong kemajuan gitu ya, di mana korban punya peran sentral dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Lalu kemudian juga yang penting berkaitan dengan hukum acara adalah jaminan hak prosedural yang khas untuk pelindungan korban kekerasan seksual. Misalnya tadi sikap tindak aparat yang diatur, lalu kemudian juga ada pengakuan berkaitan dengan teknis pemenuhan hak prosedural, termasuk juga kelompok-kelompok spesifik tertentu. Misalnya tadi Mbak Marta sampaikan soal bagaimana menjamin akomodasi yang layak bagi teman-teman difabel. Nah, ini pertama berkaitan dengan ketentuan pidana, bahwa ada dua versi kan, tadi ada rancangan undang-undang versi balik dan versi pemerintah. Nah, kedua undang-undang ini tuh memberikan list gitu ya, memberikan daftar jenis kekerasan seksual secara berbeda. Misalnya di RUU balik ada 7 jenis kekerasan seksual, lalu kemudian di RUU versi pemerintah itu ada 5 jenis kekerasan seksual. Nah, yang menarik adalah kedua undang-undang ini, kedua versi RUU tersebut ini sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Dia mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual, juga menjangkau kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lainnya, di mana di ketentuan pasal 1 angka 2 disebutkanlah bahwa dia termasuk kekerasan seksual apabila dia adalah diatur di dalam undang-undang lainnya. Nah, yang cukup progresif itu yang perlu kita dorong untuk penguatannya adalah di rancangan versi pemerintah itu disebutkanlah daftar tindak pidana kekerasan seksual yang sudah diatur dalam undang-undang lain itu seperti apa. Nah, sehingga orang-orang korban-korban yang kasusnya menggunakan undang-undang tersebut pun juga menjadi subjek perlindungan dari RUU TPKS ini. Nah, ini salah satu yang perlu kita kawal gitu ya, bagaimana daftar tersebut juga masuk hadir dalam pembahasan RUU TPKS antara pemerintah dan DPR. Nah, lalu kemudian yang juga perlu didorong adalah tadi yang sempat disampaikan Mbak Marta di awal, bahwa di dalam ketentuan pidana kita saat ini banyak ketentuan pasal-pasal yang mana sebenarnya dia memberikan celah kriminalisasi bagi korban. Misalnya tadi di Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 1 tentang penyebaran konten kesusilaan yang sering menjerat korban kekerasan berbasis gender online. Lalu kemudian juga ada Undang-Undang pornografi yang justru tidak mampu melihat siapa korbannya sehingga akhirnya dapat menjerat korban. Nah, di RUU TPKS ini dia perlu juga direkomendasikan perbaikan untuk dimuat dalam ketentuan penutup, di mana ketentuan penutup RUU TPKS ini bisa memuat penyikapan berkaitan dengan pasal-pasal yang bisa memberikan jerat kriminalisasi bagi korban. Misalnya ini pernah ada juga di dalam pembahasannya, di mana di draft 2020 dari teman-teman Komnas Perempuan itu berusaha gitu ya, di mana RUU TPKS menghapus pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, lalu kemudian memberikan penyikapan khusus bagi pasal Undang-Undang pornografi, misalnya di pasal 4, pasal 8, pasal 9, 10
undang-undang pornografi yang berkaitan, yang sering menjerat korban dan tidak mampu melihat korban KBGO sebagai korban. Nah, sehingga RUU TPKS berkaitan dengan pengaturan tindak pidananya perlu menghadirkan penguatan tersebut dan memuat rekomendasi di ketentuan penutup untuk memberikan penyikapan berkaitan dengan ketentuan yang selama ini menjerat korban. Nah, lalu kemudian juga berkaitan dengan penguatan hak korban. Nah, ini cukup kita apresiasi gitu ya dari draft yang ada, bahwa aspek penanganan korban cukup pengaturan hak korban cukup komprehensif, di mana kedua RUU versi pemerintah maupun juga versi dari Balik gitu ya, dia menjangkau hak korban itu menjangkau pada konteks hak penanganan, hak pelindungan, dan juga hak pemulihan gitu. Yang cukup berbeda dengan pembahasan yang berbeda adalah berkaitan dengan hak pemulihan, di mana di versi pemerintah, di versi Balik menggunakan pemulihan dalam konteks fisik, psikologis, ekonomi, sosial, budaya, dan tadi kerugian. Nah, ini yang dihadirkan oleh pemerintah lebih general dan lebih komprehensif berkaitan dengan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, restitusi, dan reintegrasi sosial. Lalu kemudian juga yang perlu kita sama-sama dorong adalah kejelasan mengenai teknis pemenuhan hak korban tersebut, karena secara regulasi berkaitan dengan hak korban juga sudah cukup komprehensif gitu ya, mengatur berbagai jenis hak dalam setiap tingkatan. Tapi kalau kita lihat ada catatan berkaitan dengan kejelasan siapa yang memenuhi nantinya kelembagaan yang akan memenuhi berkaitan dengan hak tersebut. Kalau di RUU Balik, di versi Balik itu akan dipenuhi oleh UPTD, Unit Pelayanan Teknis Daerah, di mana nantinya ini semua akan ditanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini cukup berbeda gitu ya dengan apa yang dimuat di versi pemerintah. Versi pemerintah itu tidak secara eksplisit gitu ya menyebutkan bahwa pemenuhannya ada di lembaga tertentu, tapi di sini dijelaskanlah bahwa ada pusat pelayanan terpadu atau PPT yang mana dia bisa berkedudukan di pusat dan di daerah untuk menjamin pemenuhan dari hak-hak korban. Tapi ini lagi-lagi gitu ya, di RUU versi pemerintah tersebut bahasan berkaitan dengan pemenuhannya, siapa kelembagaan yang memenuhinya, itu belum cukup secara eksplisit diatur. Nah, itu catatan kita yang perlu kita kawal untuk perubahannya. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan waktunya 1 menit lagi. Berkaitan dengan pendanaannya. Nah, ini perlu dikelirkan gitu di salah satu di rumusan di RUU versi pemerintah itu ada jaminan bahwa visum diberlakukan sebagai mekanisme pendanaan yang gratis. Nah, ini yang perlu kita sama-sama dorong gitu ya, bahwa mekanisme pendanaan tersebut harus juga jelas. Nah, lalu kemudian juga berkaitan dengan teknis acara, bahwa di RUU TPKS mengatur banyak kebaruan, misalnya berkaitan dengan tadi yang Bang Andri sampaikan, mengenai kemudahan pelaporan, perekaman elektronik, sampai dengan adanya pemeriksaan jarak jauh. Nah, yang perlu ditekankan adalah berkaitan dengan penguatan bagaimana memenuhi hak-hak yang khas. Misalnya tadi seperti yang disampaikan Mbak Marta sebelumnya adalah soal bagaimana menjamin akomodasi yang layak bagi difabel, yang mana dalam RUU versi Balik ataupun pemerintah belum cukup jelas gitu ya mengatur berkaitan dengan pemenuhan tersebut. Lalu kemudian juga ada mekanisme restoratif justice. Nah, ini yang perlu kita sama-sama bisa kritisi dan banyak kajiannya adalah berkaitan bagaimana menghadirkan mekanisme restoratif justice yang selaras dengan pelindungan hak korban ketika berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, sayangnya memang RUU versi pemerintah menghadirkan mekanisme restoratif justice tersebut, tapi masih hanya diartikan sebagai bentuk penyelesaian perkara, sebagai penyelesaian di luar persidangan, sebagai penyelesaian dalam konteks perdamaian. Nah, ini yang perlu kita sama-sama bisa dorong gitu ya, kemajuan ataupun penguatannya ataupun kritisi dari draft tersebut, bahwa paradigma restoratif justice harus mengedepankan peran korban, dan dalam hal ini korban kekerasan seksual mungkin punya dimensi yang berbeda ketika kita bicara soal penyelesaian dengan mekanisme restoratif justice, maka sebenarnya tidak perlu gitu ya, tidak perlu kita sama-sama dudukan kembali gitu ya, apakah memang kita hanya mengcover bahasan berkaitan restoratif justice dalam konteks penyelesaian di luar persidangan ataupun mekanisme perdamaian. Nah, ini yang apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu ya, bahwa memang saat ini kedudukannya DPR belum memberikan draftnya kepada pemerintah, maka kita bisa mendorong DPR untuk segera memberikan draft resminya kepada pemerintah. Nantinya kita bisa melakukan advokasi kepada pemerintah karena substansial pembahasan DIM-nya akan dari pemerintah. Nah, di sini kita bisa berkontribusi gitu ya untuk memberikan masukan berkaitan dengan penguatan beberapa materi dalam RUU TPKS. Lalu kemudian yang perlu kita juga sama-sama dorong adalah bahwa pembahasan tersebut harus membuka peluang untuk adanya perubahan substansial.
karena tadi banyak catatan juga yang perlu kita sama-sama dorong dan kuatkan, sehingga nanti ke depannya pemerintah dan DPR perlu juga kita dorong untuk membuka peluang adanya perubahan substansial. Dan ini bisa jadi kerja yang kontributif gitu ya dari teman-teman, dari kita semua, dari Iluni FAUI, untuk bisa berkontribusi terhadap penguatan substansial dari RUU TPKS tersebut. Begitu Mbak Eka dan Abang Mbak sekalian, semoga kita ke depannya bisa saling berdiskusi untuk RUU TPKS ini. Terima kasih Mbak Medina, kajiannya luar biasa komprehensif juga. Ini memang orang yang tepat nih kita jadikan narasumber di kajian series pertama kita siang hari ini. Selanjutnya Abang Mbak, kita akan masuk kepada sesi diskusi, sesi mengutarakan pendapat, mengutarakan aspirasi, disilahkan karena ini formatnya adalah kajian series. Dipersilahkan Abang Mbak yang ingin menanyakan sesuatu atau menyampaikan pendapatnya, menyampaikan opininya untuk raise hand. Untuk raise hand, nanti moderator akan mempersilahkan untuk menyampaikan pendapat. Baik, disilahkan kira-kira untuk Abang Mbak yang akan menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber kita, atau mungkin pendapatnya, dipersilahkan. Baik. Mungkin kalau belum ada, saya izin nih, mau men-trigger Abang Mbak pada siang hari ini. Nih belum ada yang raise hand, saya izin share screen satu. Abang Mbak, saya punya berita para narasumber dan Abang Mbak sekalian. Nah, ini yang pertama nih. Ini beritanya sudah lama sih, di akhir tahun lalu, yaitu tentang tragedi santriwati korban kejahatan seksual di Bandung, Tasikmalaya. Ini gambarnya mohon maaf ya, kenapa gede banget ini. Nah, di sini ada berita bahwa memang kasus kejahatan seksual itu bak fenomena gunung es, usai terungkapnya aksi biadab pemimpin pesantren bernama dengan inisial HW memperkosa 12 anak, ini muncul kasus serupa di Tasikmalaya. Ini sepertinya ada satu berita tapi tidak berhenti, ada lagi gitu. Ternyata banyak di masyarakat kasus serupa ya Abang Mbak ya, terutama mungkin Abang Mbak yang menjadi narasumber nih yang sudah mendalami lebih lanjut gitu. Nah mungkin yang pertama untuk men-trigger diskusi, saya ingin bertanya nih, lebih ke bertanya kepada Mbak Marta mungkin yang pertama. Tadi kan disampaikan juga ya, ini korban kejahatannya, apalagi santriwati itu punya alasan Mbak, kenapa dia tidak mau melapor. Salah satunya itu adalah karena takut. Lalu dia bingung mau melapor kemana. Nah sebenarnya di RUU TPKS ini sudah mengakomodir belum sih Mbak? Nanti ada wadahnya untuk lapor kemana, lalu ada perlindungannya supaya ketakutan ini tidak muncul dan semua korban itu bisa nyaman untuk melaporkan apa kejadian yang dia alami. Mungkin Mbak Marta bisa menyampaikan tanggapannya. Iya, baik Eka, terima kasih. Jadi memang untuk korban melaporkan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa mereka mengalami ketakutan dan mereka dibebankan untuk membuktikan peristiwa kekerasan seksual yang dialami. Dan apalagi kalau itu terjadi pada anak ya, jadi mereka memang terkendala untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang dialami, di mana mereka tidak merasa aman ketika aparat penegak hukum justru membebankan pembuktiannya tuh kepada korbannya sendiri gitu. Jadi mereka harus membuat visumnya, menyediakan visumnya, dan juga yang tadi saya sudah sampaikan terkait yang kekerasan berbasis gender cyber, mereka harus bikin konten asusila, malah diminta untuk bikin konten asusila. Jadi yang seperti itu yang membuat mereka enggan gitu melaporkan. Tapi harapannya memang di RUU tindak pidana kekerasan seksual itu bisa lebih membuat korban untuk terbuka melaporkan kasusnya ya melalui unit-unit pelayanan yang disediakan. Jadi tidak hanya ke aparat penegak hukum gitu. Ya. Setuju sih Mbak, memang perlu ada wadahnya gitu ya Mbak ya, dan kalau perlu memang setiap daerah ada wadah yang dipublikasikan, jadi masyarakat tuh tahu mereka harus mengadu kemana apabila mengalami kekerasan seksual seperti itu. Nah nampaknya Abang Mbak agak malu-malu nih, ada juga tidak mau raise hand tapi menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat nih. Terima kasih Bang Adi Saputra atas partisipasinya, izin bertanya melalui kolom chat. Nah baiklah, saya bacakan ya Bang Adi ya, izin. Apakah ada perlindungan di dalam RUU PKS itu, ada perlindungan jika pelakunya wanita, korbannya anak laki-laki. Nah nanti tadi kayak saya selentingan lihat ada di bahannya Bang Fandri juga nih. Mungkin Bang Fandri bisa menanggapi, silakan Bang Fandri.
Ya, baik, maaf sedikit agak berisik atau sedang berjalan. Jadi pada pokoknya RUU TPKS ini berfokus kepada korban, tidak melihat gendernya seperti apa. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia transgender, itu tidak dilihat. Jadi fokus utama dari TPKS ini dalam konsep perlindungan terhadap korban adalah melihat setiap manusia sama, perlu untuk dilindungi dan dicegah untuk mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Jadi tidak ada pembatasan, semuanya dapat diberikan, walaupun korbannya itu adalah laki-laki, anak, ataupun perempuan, dan juga disabel. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang jawabannya. Mungkin dari Mbak Medina ada yang mau ditambahkan terkait gender, isu gender ini. Nggak ada gender berarti gitu ya Mbak ya, kira-kira di RUU TPS. Silakan Mbak. Ya, oke. Jadi sebenarnya memang di RUU TPKS itu benar tadi yang Bang Fandri sampaikan gitu, bahwa dia gender netral gitu, dia melindungi setiap orang, tapi perspektif yang digunakan juga melihat gitu ya, bahwa kerentanan perempuan sebagai mayoritas korban itu juga dilihat. Tapi memang ini yang juga didorong di dalam RUU TPKS adalah membuka, tadi yang saya sampaikan gitu, membuka paradigma. Selama ini kan kita melihat bahwa kekerasan seksual itu hanya pelakunya hanya laki-laki dan korbannya perempuan. Nah, tapi bahasan pentingnya adalah soal kekerasan seksual adalah ketiadaan konsen, ketiadaan persetujuan, yang mana persetujuan tersebut bisa tidak didapatkan karena adanya tadi relasi kuasa. Nah, ini dibahas di dalam RUU TPKS, melihat pentingnya aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan adanya relasi kuasa ini, karena memang ini salah satu dasar gitu ya kenapa akhirnya kekerasan seksual terjadi, dan relasi kuasa ini juga bisa terjadi dalam hal korbannya adalah laki-laki, sehingga aspek-aspek perlindungannya pun juga diatur di dalam RUU TPKS ini. Dan juga tadi mau menambahkan gitu yang tadi disampaikan berkaitan dengan pelaporan, karena tadi bahasannya relasi kuasa, bahwa korban yang menjadi korban kekerasan seksual adalah pihak yang lebih lemah, sehingga sistemnya yang dibangun harus memberikan perlindungan bagi korbannya. Nah, ini nggak hanya dalam konteks pelaporan, tapi sampai dengan pemulihan. Di aspek pelaporan, di RUU TPKS ini ada kemajuan yang nggak kita kenal dalam kondisi saat ini, di mana pelaporan itu bisa dilakukan tidak hanya kepada kepolisian, tapi dia juga bisa dilayangkan kepada kelompok pendamping ataupun lembaga pendamping, dalam hal ini pusat pelayanan terpadu ataupun unit pelayanan teknis daerah, sehingga nantinya mereka para pendamping ini akan meneruskan informasi tersebut kepada kepolisian. Karena tadi kan sudah ada catatan juga bahwa penyidik punya perspektif yang belum tepat ataupun masih menyalahkan korban. Nah, lembaga pendamping bisa berkoordinasi dengan penyidik untuk menerima laporan, sehingga nantinya bakal ada banyak kemudahan yang diberikan kepada korban untuk melaporkan kasusnya. Begitu Mbak Eka. Terima kasih banyak Mbak Medina, ini memang saya terinspirasi gitu ya Mbak. Jadinya kalau bisa memang kedepannya itu ini akan perlindungan terbalik. Korban sebisa mungkin identitasnya tidak diketahui masyarakat, tapi pelakunya sebisa mungkin identitasnya, fotonya terpampang jelas gitu diketahui oleh masyarakat untuk efek jerah tentunya ya Bang Mbak. Mudah-mudahan semakin sedikit semakin berkurang kejadian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Selanjutnya Bang Mbak ada komentar dari kolom chat dari Mbak Inge, apakah divisi KPP sudah ada draft usulan ke DPR? Mungkin ini lebih tepatnya bisa disampaikan oleh Mbak Marta, disampaikan kembali terkait sekarang itu RUU-nya kan sudah disahkan gitu ya Mbak Marta ya, diketok sebagai draft inisiatif DPR gitu. Nah, ini nanti proses selanjutnya itu seperti apa Mbak untuk sampai disahkannya RUU TPKS ini? Silakan Mbak Marta. Tadi sudah disampaikannya oleh Maidina ya malah ya, Eka. Baik, Mbak Maidina mungkin. Berkaitan dengan prosesnya sendiri kan seperti yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa saat ini pembahasan itu akan dilakukan antara pemerintah dan DPR. Jadi, tapi PR pertamanya si DPR ini harus memberikan draft officialnya sebagai draft dari DPR untuk dikirim kepada pemerintah. Nah, nanti pemerintah Presiden Joko Widodo gitu ya akan menerbitkan surat perintah Presiden untuk pembahasan antara pemerintah dan DPR. Nah, berkaitan dengan substansial pembahasannya, ini bergantung sama daftar inventarisasi masalah yang akan dibuat oleh pemerintah. Jadi, Abang Mbak sekalian gitu ya, misalnya mau melakukan advokasi penguatan berkaitan dengan rumusannya, itu bisa saat ini ke timnya pemerintah, karena mereka akan mempropos DIM-nya kepada DPR
nomor-nomor DIM tersebut akan menjadi acuan untuk pembahasan antara pemerintah dan DPR gitu Mbak Eka. Sudah cukup jelas ya Mbak Medina, terima kasih jawabannya. Sudah ada yang raise hand, terima kasih Abang Antoni Febriawan, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya, silakan Bang. Oh iya, kalau selamat siang Abang Mbak, mau tanya dong, terutama saya sih tertarik soal bagian perlindungan anak ya. Kalau di RUU TPKS ini sudah sampai sedetil, sekomprehensif apa sih untuk perlindungan anaknya? Gitu. Kalau misalkan mungkin dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang atau mungkin dibandingkan dengan RUU KUHP gitu. Kekhususan yang lebih di RUU TPKS ini untuk perlindungan anak tuh seperti apa sih? Terima kasih. Terima kasih Bang Antoni, pertanyaannya disilahkan kepada siapa yang mau jawab? Mungkin dari Bang Fandri, silakan Bang Fandri mau jawab. Ya, kembali lagi Bang Tony, jadi tetap fokus utamanya adalah melihat korban tanpa ada pembatasan. Jadi nggak ada pembatasan ke anak, tidak ada pembatasan ke laki-laki, tidak ada pembatasan apakah dia difabel, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Medina, bahwa memang masih perlu ada beberapa pengkhususan terkait beberapa kondisi. Nah, jadi yang sebenarnya penting juga terkait dengan masalah pemidanaan adalah terkait kontekstual, bahwa apabila kekerasan seksual terjadi pada anak, maka kita tidak membahas lagi dengan terkait concern. Nah, itu juga sedang, kalau yang saya lihat dari draft pemerintah, sedang berusaha untuk dibahas atau ditelurkan dalam daftar inventaris masalah. Seperti itu. Dan juga mekanisme perlindungan lain yang diusahakan, seperti mekanisme untuk bisa memindahkan anak ke tempat sekolah yang baru, atau juga memindahkan anak ke tempat yang lain agar bisa terjadi reintegrasi sosial. Karena seringkali korban-korban anak itu akhirnya harus keluar dari sekolah karena adanya cap sebagai korban, dalam tanda kutip, pelaku juga kekerasan seksual. Seperti itu. Ya betul, memang saya setuju juga nih dengan Bang Antoni, anak itu sebagai, ya itu kan generasi penerus bangsa gitu ya, benar-benar kita harus melindungi sekali dia mendapatkan kekerasan seksual, traumanya itu jangka panjang. Nah memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana RUU TPKS ini bisa melindungi anak tentunya nantinya. Selanjutnya Bang Mbak sudah ada yang raise hand lagi, Bang Markus, mohon maaf apabila saya salah menyebutkan namanya, disilahkan Abang untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator Mbak Eka. Salam buat Mbak Marta ini. Kebetulan satu angkatan sama saya di Fakultas Hukum UI 98. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, cuma saya memilihnya di jalur birokrasi ya. Kebetulan saya sekarang di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jadi kita bisa saling sharing ya. Jadi ini juga update buat saya di akademiknya Kemenkumham ini. Jadi yang saya mau tanya pertama, saya berpegangannya kepada teori Friedman ya, tentang struktur, terus kemudian substansi dan budaya. Nah kalau untuk substansi kan tadi disampaikan sedang akan dibahas ya, dan kita akan memberikan banyak masukan termasuk dari ILUNI. Tetapi yang saya mau tanya ini terkait dengan budaya sama strukturnya gitu ya. Karena saya melihat ini kan pekerjaan besar nih, PKS ini, karena dilihat kan KUHP nggak cukup, kemudian KUHP-nya juga kurang memadai, dan akhirnya kan pakai lex spesialis. Nah cuma bagaimana nih, saya mau tanya ke para narasumber, pengaturan nih, atau mungkin potensi pengaturan untuk keterlibatan para struktur atau kelembagaan negara yang terlibat gitu. Karena saya yakin teman-teman polisi pasti juga ke depannya bisa overload juga ya, dan kemampuannya juga kan SDM pasti terbatas gitu kan ya. Walaupun ada unit PPA juga ya di masing-masing Polda atau Polres atau Polsek gitu kan, tapi pasti terbatas. Nah, kira-kira ada nggak dari RUU ini yang memberikan dorongan ataupun keterlibatan? Karena saya tahu kan ada LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, alangkah baiknya teman-teman LPSK itu juga kalau bisa dilibatkan gitu. Jadi jangan mereka hanya pasif lah gitu ya, menunggu permintaan dari korban gitu. Karena tadi disampaikan kan korban ini takut
ya kan? Terus kemudian mungkin ada ancaman dan seterusnya. Tapi setahu saya LPSK ini nggak bisa proaktif gitu ya kalau tidak ada request ke mereka, dan mereka pun perlu melakukan penilaian dan segala macam gitu ya, prosedural birokrasi lah ya. Nah cuma kalau misalnya dari norma yang ada di RUU TPKS ini bisa kita dorong, bisa saja misalnya gitu kan, atas dasar norma yang baru mereka jadi bisa proaktif gitu kan ya, untuk melindungi korban gitu. Karena mereka punya anggaran besar loh. Dan saya pernah punya pengalaman di Kemenko Polhukam itu kami libatkan tuh, apalagi untuk yang pelanggaran HAM berat tuh. Jadi penyelesaian yudisialnya nggak jalan, tetapi non yudisialnya bisa kami libatkan LPSK itu. Nah langkah baiknya mereka juga ditambah ya untuk pekerjaan besar ini bisa lebih proaktif. Yang berikutnya, selain LPSK, saran saya juga dalam konteks bertanya, ini kebetulan di pemasyarakatan ada yang namanya pembimbing kemasyarakatan. Dan mereka di dalam RUU pemasyarakatan yang baru nanti, yang walaupun masih stuck, itu diberi kewenangan untuk melakukan pendampingan juga gitu ya. Jadi mungkin memang konteksnya kalau pembimbing kemasyarakatan itu pendampingan kepada pelakunya ya. Jadi bukan Kemenkumham atau pemasyarakatan itu berpihak pada pelaku, bukan, tetapi kami punya tugas yang namanya litmas. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah lebih tahu, penelitian kemasyarakatan untuk melihat latar belakang psikologis dan lain sebagainya, kenapa si pelaku ini berbuat lagi, atau melakukan perbuatan yang seperti ini, yang bejat gitu kan ya. Nah, jadi maksud saya perspektifnya biar imbang gitu kan. Jadi ada dorongan kepada struktur untuk menyidik, menuntut, dan seterusnya. Terus ada rekan-rekan yang memang melindungi korban dengan segala daya upaya. Nah, saya sarankan juga kiranya mudah-mudahan dalam RUU itu melibatkan juga pembimbing kemasyarakatan supaya nanti penelitian kemasyarakatannya PK ini atau pembimbing kemasyarakatan ini juga bisa objektif gitu loh. Jadi bukan hanya full berpikir kepada kepentingan pelaku, karena filosofinya pemasyarakatan kan memperbaiki pelakunya, gitu ya, memperbaiki pelaku tadinya jahat, bejat, jadi orang baik bertobat. Walaupun memang akuannya nggak selalu berhasil ya, karena kan itu kan kembali ke pelakunya ya, ada yang residivis dan seterusnya. Tetapi jika teman-teman pemasyarakatan ataupun struktur di Dijen pas dilibatkan, ketika nanti memberikan penilaian, catatan, itu bisa berimbang gitu loh. Jadi bisa memperhatikan, oh iya ya korbannya begini dan seterusnya, maka catatan kami terhadap pelaku harusnya bisa nanti treatmentnya. Nah ini dia nih. Karena kan kalau proses yudisial kan berhenti di pengadilan. Tapi setelahnya itu pelaku tuh diserahkan ke kami tuh, ke pemasyarakatan untuk dirubah dan segala macam. Betul. Tadi efek jerahnya melalui berbagai upaya, tadi disampaikan moderator, diumumkan, atau bahkan mungkin dikebiri dan segala macam gitu ya. Tetapi kami punya tanggung jawab untuk memperbaiki dia selama di dalam. Nah, jadi kalau misalnya itu dilibatkan dalam perspektif tadi treatment struktur, nah, bisa mudah-mudahan bisa jadi lebih baik. Dan yang terakhir dalam konteks budaya. Nah, ada nggak dalam RUU ini dari para narasumber yang memberikan kesempatan nih kepada misalnya bukan hanya civil society, tetapi juga teman-teman Pemda nih, karena teman-teman Pemda kan yang punya wilayah, yang punya daerah. Jadi kalau tadi disayangkan oleh moderator berita bahwa, oh tokoh politik atau tokoh masyarakat atau tokoh birokrasi memberikan pendapat kan, mudah-mudahan pendapatnya bukan dalam rangka 2024 gitu maksud saya. Tapi memang benar-benar murni untuk warga masyarakatnya itu maksud saya, supaya biasanya orang kita ini kan masih berpanutan kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya punya budaya yang anti kekerasan, berpihak kepada korban, insya Allah mudah-mudahan masyarakatnya akan ngikut. Nah, apakah di dalam RUU ini terapkan atau tidak? Demikian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Abang, pertanyaannya. Mohon maaf, Bang, berarti dipanggilnya Bang siapa nih, Bang? Sekalian kenalan, Bang. Markus aja. Markus. Ya, terima kasih, Bang. Ini satu kesatuan nih, Bang. Ada pertanyaan, ada pendapat, ada kajian awal juga dari Abang gitu, Bang. Untuk itu yang pertama itu lebih ke keterlibatan ya, Bang. Kalau boleh saya rangkum 3 pertanyaan ini, keterlibatan pihak lain gitu dalam penegakan RUU TPKS ini, tindak pidana kekerasan seksual. Mohon mungkin berkenan Mbak Marta untuk menanggapi.
Oke, siap. Terima kasih banyak ya Markus, cukup banyak tuh input-input yang diberikan terhadap substansi RUU TPKS. Ini jadi catatan penting kita juga ya, bahwa memang terkait kultur itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual karena adanya stigma-stigma dan juga adanya bahwa mereka sulit melaporkan untuk melaporkan kasusnya gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam draft RUU TPKS ini itu sudah diakui juga adanya lembaga-lembaga pengaduan gitu ya atau penanganan kekerasan seksual yang bisa menjadi channel yang akan menchannelkan pelaporan-pelaporan kasus kekerasan seksual gitu di dalam DIM ini. Dan juga di dalam DIM ini disampaikan bahwa bisa didampingi tidak hanya jadi pelaporan kasus itu tidak hanya bisa ke kepolisian, bisa juga ada menerima pelaporan dari LPSK, kemudian ada UPTD PPAD. UPTD PPAD itu unit pelayanan terpadu daerah untuk penanganan atau perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah gitu ya. Jadi kemudian nanti mereka juga bisa meneruskan pelaporan yang diterimanya ke aparat penegak hukum gitu untuk lebih lanjut memproses kasus hukumnya. Lalu kemudian untuk peran LPSK memang sebaiknya ya dengan adanya RUU TPKS ini tentunya akan lebih berperan gitu ya untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi di kasus kekerasan seksual ini. Dan kemudian catatan tadi terkait dengan peran pemasyarakatan, memang pembimbing kemasyarakatan itu sekarang juga tidak hanya terkait RUU TPKS ya, tapi juga terkait RKUHP, di mana kita akan mendorong upaya-upaya alternatif pemidanaan yang tidak hanya pemenjaraan, tetapi juga yang keadilan restoratif dan alternatif pemidanaan di luar pemenjaraan, di mana ada pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan sebagainya. Dan di situ memang pembimbing kemasyarakatan diharapkan ke depannya akan mendapatkan peran yang lebih gitu, karena mereka yang menilai pelaku yang sudah ada di dalam penjara ini atau mereka yang sudah siap-siap untuk akan reintegrasi sosial di masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan ini yang menilai dulu gitu, yang melihat apakah mereka sudah siap nih untuk dilepas ke masyarakat, apakah nanti akan menimbulkan residivisme lagi gitu, ketakutan di masyarakat. Nah ini pelaku ini harus disiapkan dengan baik dulu oleh lembaga pemasyarakatan, dan memang peran ini sebaiknya ada juga di dalam draft RUU tindak pidana kekerasan seksual. Dan memang di dalam draft RUU ini juga mengedepankan restoratif justice ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Fandri, tapi memang baru menyebutkan spesifik jaksa di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Jadi sebenarnya baik yang tadi disampaikan oleh Matius bahwa memang di-mention aja gitu terkait pembimbing kemasyarakatan dan juga LPSK juga mendapatkan peran yang lebih di dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marta. Mudah-mudahan tanggapan dan jawabannya komprehensif Bang Markus dan bisa mewakili dari narasumber yang lain. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, tinggal satu pertanyaan lagi. Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, saya izin membacakan satu pertanyaan di kolom chat. Ini dari Bang Edwin Prabowo. Bang Edwin, salam kenal Bang. Izin bertanya, apabila RUU PKS ini disahkan, maka perlukah adanya juklak atau juknis dari RUU tersebut? Contohnya, di Lembaga Kejaksaan RI sudah ada Peraturan Kejaksaan RI nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana persetubuhan. Oh, sudah ada ya Bang ya ternyata. Terhadap anak, dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Wah, ini tapi khusus terhadap anak gitu peraturan kejaksaannya. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Medina. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Pak Edwin dan Mbak Eka gitu ya, bahwa memang kalau misalnya nanti RUU TPKS sudah jadi, kan tadi dia membawa salah satu kebaruan hukum gitu ya, paradigma misalnya berkaitan dengan perkosaan gitu ya, berkaitan dengan kekerasan seksual, dimendefinisikan berkaitan dengan aspek konsen, lalu kemudian juga relasi kuasa. Nah, kedepannya memang akhirnya tadi sesuai dengan yang dibahas sebelumnya gitu ya, bahwa pembaruan hukumnya tidak selesai gitu dalam aspek substansialnya sendiri gitu ya. Jadi nantinya misalnya pedomannya sudah ada di kejaksaan berkaitan dengan perkosaan dan perbuatan cabul itu bisa melihat gitu ya,
aspek kebaruan di dalam RUU TPKS, misalnya berkaitan dengan perlindungan hak korban dan juga bagaimana sih mendefinisikan misalnya dalam hal ini di RKUHP nanti perkosaan berbeda gitu ya, ancaman kekerasan dan kekerasan tidak hanya lagi terbatas pada kekerasan dalam bentuk fisik, tapi juga psikis bisa dimasukkan sebagai salah satu bentuk kekerasan. Nah, itu bisa disesuaikan nanti di pedoman kejaksaannya mengenai bagaimana mencari mendefinisikan ataupun membuktikan gitu ya unsur berkaitan dengan kekerasan yang mana tidak sebatas hanya kekerasan fisik. Nah, itu bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Lalu kemudian juga berkaitan dengan hak korban, misalnya ada kewajiban untuk menanyakan kondisi kesehatan, kondisi psikologis, dan menyertakan pendamping-pendamping yang relevan, itu hukum dan juga pendamping psikologis. Nah, itu perlu juga dicantumkan dalam pedoman kejaksaan. Nah, tidak hanya di konteks kejaksaan, tapi memang akhirnya akan banyak perubahan dan juga banyak penguatan di aspek teknis lainnya ya di setiap level si peradilan gitu ya, baik di penyidik, di kejaksaan maupun nanti di persidangan, dan juga masuk sampai dengan ke aspek pemulihan, bagaimana nantinya mampu menghadirkan aturan turunan gitu ya, bahkan sampai level teknis kelembagaan yang bisa memudahkan pemenuhan hak korban yang sudah diatur, yang sudah diakomodir secara cukup komprehensif dalam RUU TPKS ini. Begitu Mbak Eka. Ya, terima kasih Mbak Medina. Mungkin Bang Fandri mau menambahkan Bang terkait cukup. Yes, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya sudah ada beberapa mekanisme yang akhirnya dirujuk oleh RUU TPKS di dalam pedoman yang dibuat oleh Kejaksaan, khususnya di pedoman 1 2021 terkait dengan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Jadi itu sudah banyak seperti pemeriksaan pendahuluan, kemudian juga mekanisme terkait dengan mekanisme sita eksekusi di restitusi itu sudah ada dan sudah diatur di dalam pedoman 1 2021. Namun memang setelah adanya RUU TPKS ini disahkan, maka perlu ada perubahan terhadap pedoman tersebut untuk bisa menjawab beberapa kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari mekanisme di dalam RUU TPKS. Dan juga mungkin kalau saya sedikit menambahkan, ada juga Perja 15 2020 terkait dengan restoratif justice yang juga perlu untuk direvisi apabila sudah terdapat mekanisme restoratif justice di RUU TPKS. Itu saja kalau tambahan dari saya. Pak, terima kasih Bang Fandri. Tambahannya, ada tambahan juga komentar dari Mbak Gita Paulina, memang sebagai informasi salah satunya di PPA Polres Jaksel ya, kasus yang paling banyak terjadi dilaporkan itu adalah justru kekerasan seksual ada pasangan sesama jenis. Wah, ini luar biasa. Ini sepertinya tidak selesai nih kalau misalnya kita bahas atau kita kaji siang hari ini. Untuk itu, Abang Mbak, memang kajian series ini kita persiapkan secara berkesinambungan. Hasil dari kajian series pada siang hari ini akan kita sampaikan dalam bentuk suatu output, yaitu dalam bentuk small policy brief, yang tentunya nanti direncanakan dari divisi kajian, penelitian, dan pelatihan, nanti dipimpin oleh Mbak Marta. Mungkin ya Mbak ya, akan ada penelitian lebih lanjut ya Mbak, bekerja sama dengan divisi advokasi bareng dengan Mbak Gita dan tim untuk menindaklanjuti penyusunan RUU tindak pidana kekerasan seksual ini. Sesuai dengan arahan Bang Ketum tadi, mudah-mudahan apapun outputnya, kajiannya, solusinya yang kita bisa rampungkan bersama di siang hari ini dapat memberikan suatu pengabdian masyarakat, suatu bentuk pengabdian masyarakat kepada Indonesia dalam bentuk dukungan kita untuk penyusunan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Untuk itu Abang Mbak, karena waktunya telah berakhir, mohon maaf. Kajian seriesnya, ini benar-benar nih, kajian series rasa webinar ini. Baik, saya persilahkan kepada para narasumber untuk 1 menit saja memberikan closing statement-nya. Baik, silakan narasumber untuk memberikan closing statement-nya, dimulai dari Mbak Marta, mungkin narasumber pertama kita. Silakan Mbak Marta. Baik, terima kasih Eka. Jadi saya senang ya terlibat dalam diskusi hari ini. Kita benar-benar memberikan pemikiran Iluni FHUI, khususnya terkait dengan tindak lanjut penyusunan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa agenda ke depan sudah disampaikan dan kiranya Abang dan Mbak sekalian mau terlibat supaya kita lebih hadir lagi untuk kepentingan yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Demikian Eka. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk closing statement narasumber kita yang kedua, silakan Bang Fandri. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Iluni FHUI dan juga divisi DKPP yang sudah memberikan kesempatan untuk sedikit sharing terkait bagaimana sih RUU TPKS ini, dan saya berharap dari abang mbak sekalian apabila ada insight, ada pemikiran-pemikiran yang bisa ditelurkan dalam nantinya kami dari divisi DKPP untuk membuat policy brief, boleh banget untuk berkontak, jadi biar kami bisa semakin kaya, semakin tajam, dan semakin dalam untuk memberikan input, masukan kepada DPR dan juga pemerintah dalam proses pembahasan RUU TPKS. Baik, terima kasih Bang Fandri closing statement-nya. Selanjutnya yang terakhir kepada Mbak Medina, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Eka, terima kasih banyak abang mbak sekalian sudah saya bisa dilibatkan dalam diskusi kali ini, sangat seru gitu ya berkaitan dengan RUU TPKS gitu ya, bahwa memang pesan paling penting gitu ya, kenapa akhirnya RUU TPKS ini penting ya, karena dia lagi-lagi membawa banyak pembaruan hukum yang mana ini memang PR-nya dari teman-teman kita, dari kita semua gitu, dari ahli hukum, dari Iluni FHUI gitu, di mana kita bisa membahas gitu, menjadi garda terdepan untuk menghadirkan ide-ide berkaitan dengan pembaruan hukum, yang mana pembaruan ini pun juga berkaitan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh korban-korban kekerasan seksual, yang mana memang langkahnya harus dilakukan secara progresif. Nah, tadi juga sudah disampaikan gitu ya langkah-langkah ke depannya, maka memang kita harus berkomitmen untuk mengadakan pengawalan berkaitan dengan prosesnya, dan yang kita sama-sama bisa suarakan gitu ya ke depannya, bahwa kita perlu mengawal baik secara pembahasan maupun secara substansial untuk benar-benar gitu ya, bahwa RUU TPKS pun juga hadir untuk melindungi korban kekerasan seksual, sehingga ya ke depannya kita harus tetap bersemangat gitu ya, dan bersama-sama untuk mengawal pembahasan RUU TPKS dan menjadikan RUU TPKS benar-benar memberikan jawaban bagi permasalahan yang tadi sudah disampaikan, kesulitan yang dihadapi oleh korban. Begitu Mbak Eka. Terima kasih Mbak Medina, penghargaan setinggi-tingginya dari Iluni FHUI kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini, Mbak Marta, Bang Fandri, dan Mbak Medina. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, abang-mbak sekalian, telah hadir juga di tengah-tengah kita ada Bang Wicaksono. Nih mungkin Bang Wicaksono ada hal yang mau disampaikan Bang sebelum kita benar-benar ditutup dari kajian series pertama kita hari ini. Ya, terima kasih Mbak Eka. Yang pertama saya minta apresiasi sekali lagi untuk para pembicara kita siang hari ini. Ada Mbak Medina, ada Bang Devandri, ada Mbak Marta. Luar biasa ya. Saya ngelihatnya ini bukan sekedar kajian gitu akhirnya. Kupasannya itu insert investigasi sama silet tuh kalah gitu. Jadi tajam banget. Jadi ini yang memang harus diteruskan gitu ya oleh divisi DKPP gitu. Jadi dan bukan hanya saya jadi kelihatannya bukan hanya di sektor ekonomi aja, tapi juga di sektor pidana dan perdata. Sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi untuk para pembicara dan DKPP untuk diteruskan lebih tajam untuk mengikuti item-item yang sedang bergerak di negara ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Abang. Lebih tajam, setajam silat gitu ya, Bang ya? Setajam silet. Luar biasa, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Abang Mbak peserta kajian series pertama pada siang hari ini. Terima kasih juga atas kerjasamanya dan kolaborasi sinergi. Ini BPH-nya turun semua, ini tadi Bang Rapin hadir, Bang Wicaksono hadir, lalu Bang Rian hadir, lengkap Bang Oji hadir gitu. Memang kolaborasi antara beberapa divisi, di antara divisi kajian penelitian dan pelatihan, divisi sosial dan advokasi, serta divisi Humas Iluni FHUI. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian memandu acara kajian series pada siang hari ini. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih.